masyarakat itu sebagai tempat pengabdian yang itu kan lagu Mars Unhas itu, gelora pantaimu, lembah gunungmu menjadi tempat mengabdi, itu harus kita. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Unhas. Nah, kali ini kita akan berbincang spesial dengan Rektor Universitas Hasanuddin periode 1997 bersama dengan Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA. Nah, Sobat Iden, kali ini kita akan berbincang seputar jargon yang selalu digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi soal kampus berdampak. Nah, melalui pengalaman Prof. Basri, kita akan berbincang bagaimana sebenarnya kampus hadir di tengah-tengah sosial, di tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Mulai dari pengalaman Prof sebagai Rektor Unhas pada masanya, kemudian melihat sekarang bagaimana kampus selalu memberikan dampak, selalu memberikan program-program, menyebarkan sayapnya ke daerah-daerah untuk memberikan manfaat yang besar. Nah, Sobat Iden, Prof. Basri ini juga merupakan Menteri Kesejahteraan Masyarakat. Koordinator Menteri. Menko, Prof. Ya. Selain Menko, dia juga pernah menjadi Duta Besar Iran, Republik Islam Iran. Nah, tentu dari pengalaman-pengalaman beliau, berbicara soal dampak, ini adalah orang yang tepat. Nah, Prof, kita masuk ini untuk melihat bagaimana perspektif Prof soal kampus memberikan berdampak. Nah, sebelum Prof menjabat sebagai rektor pada tahun 80-90-an, bagaimana Prof melihat Universitas Hasanuddin ini selalu hadir di tengah masyarakat pada saat itu, Prof? Jadi memang peranan universitas itu dalam perspektif sejarah itu panjang ya. Tentu saja ada masa-masa di mana peran universitas itu sangat besar sekali dan diharapkan oleh masyarakat, dan ada masa yang santai-santai begitu, kemudian datang lagi masa berikutnya yang menuntut peranan universitas yang lebih besar lagi. Itu yang dialami oleh Unhas seperti ini. Saya menjadi rektor Unhas itu pada saat-saat Indonesia ini masih dalam tahap peralihan ya, dari satu rezim ke rezim yang lain, dari rezim Soekarno yang masih revolusioner ya, tidak ada waktu untuk membangun, kemudian hadir Pak Harto dengan konsep trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas ekonomi politik gitu ya. Jadi kita mengambil peranan sesuai dengan peranan daripada pemerintah pada waktu itu. Masa Soekarno itu Universitas Indonesia baru lahir ya, lahir sebagai bayi ya, IPB, kecuali ITB yang sudah hadir sejak zaman Belanda ya, IPB juga begitu ya. Unhas ini lahir sesudah kemerdekaan tahun 56 ya. Kita baru beberapa tahun merdeka itu ya, jadi memang masih sangat memerlukan ya. Indonesia masih memerlukan orang-orang yang cerdas, punya otak yang bagus, kualitas sumber daya manusia yang bagus. Karena itulah maka dipacu pendirian universitas pada waktu itu, dan salah satu yang hadir di kawasan timur Indonesia adalah Universitas Hasanuddin ini. Dan pemimpin-pemimpin universitas sadar mengenai peranan itu. Bagaimana caranya supaya universitas yang ada di Makassar ini bisa tampil sebagai agen pembaharuan, agent of modernization, agen-agen modernisasi, dan agen-agen pembangunan. Karena itulah dibentuklah universitas dengan program-program studi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia Timur ini. Alhamdulillah kita bisa meletakkan dasar untuk itu. Oh, berarti Prof di zaman Soeharto yang memang fokus pada pembangunan, inilah nilai-nilai yang diinternalisasikan ke dalam kampus, Prof. Ya betul ya. Jadi jargon yang digaungkan pemerintah pada saat itu adalah bagaimana kampus memberikan dampak untuk pembangunan Indonesia, Prof. Ya, betul. Berarti Mas ajak dulu, Prof, bagaimana soal
kan kita kenal soal Tridharma perguruan tinggi ya. Itu soal pendidikan, kemudian pengabdian. Nah, terkhusus untuk pengabdian ini, bagaimana di zamannya Prof pada saat sebagai rektor untuk selalu hadir, tidak hanya terpusat pada aspek akademik. Jadi Inhas malah punya pikiran lebih jauh lagi ya. Orang-orang Unhas itu kalau bisa terlibat dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat secara nyata ya. Iya, Prof. Jadi waktu Pak Amiruddin gubernur itu ya, dia minta kepada saya sebagai rektor itu untuk menyiapkan orang-orang ya, menjadi bupati, ketua Bapeda, kepala bank apa dan sebagainya. Langsung itu orang-orang Unhas itu ya. Anda akan lihat sejarah di Sulawesi Selatan ini, beberapa alumni Unhas jadi bupati Toraja itu Andi Lolo, bupati Sinjai itu Rum SH, di Bontang ini Nurudin Abdullah. Banyaklah orang-orang Unhas itu yang kita pasang di mana-mana itu udah tadi dengan maksud untuk menjadi motor pemikiran modernisasi dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dan itu yang kami lakukan yang cukup bagus ya. Berarti di zaman pemerintahan Prof Amiruddin ketika menjabat sebagai gubernur, sebagai rektor juga sebelumnya. Ya, sebagai rektor dan sebelumnya juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran ya, Prof. Jadi kita sepakat itu bahwa orang-orang itu harus bermanfaat ya. Ya, betul, alumni kita harus bermanfaat secara nyata ya. Dengan menduduki tempat-tempat yang sesuai dengan kompetensi mereka ya. Jadi bupati ya. Dan mereka kemudian tercatat sebagai bupati-bupati yang berhasil ya. Tapi Prof, bagaimana tantangan pada saat itu, di mana kampus harus menjadi agent of modernization, agent pembangunan, dituntut dari aspek akademik soal penelitian. Nah, apa tantangan-tantangan yang Prof lihat, hadapi pada era saat itu, Prof? Jadi memang tantangan selalu ada. Betul, kalau bisa katakan tantangan-tantangan itu makin besar dari waktu ke waktu ya. Jadi kita pakai sini saja kita mengatasi tantangan-tantangan itu supaya kita bisa bekerja dengan bagus, mencapai apa yang misi-misi yang kita lakukan. Jadi kualitas sumber daya manusia dikembangkan ya. Pejabat-pejabat yang kita angkat itu untuk tugas-tugas kemasyarakatan itu orang-orang yang kompeten dalam bidangnya ya. Iya, Prof. Merubah wajah Bontang dari kehidupan yang sangat sederhana berkembang menjadi kabupaten maju ya, dibawa pimpinan Nurdin Abdullah ya. Jadi kita siapkan orang yang sesuai dengan kompetensinya dan kita tuntut mereka memaksimalkan mereka punya kemampuan untuk memajukan tugasnya masing-masing. Memang ya bertabrakan dengan tuntutan-tuntutan Tridharma itu ya, tapi ya kita atasilah semua itu dengan tetap kita utamakan masyarakat itu sebagai tempat pengabdian yang itu kan lagu Mars Unhas itu, gelora pantaimu, lembah gunungmu menjadi tempat mengabdi, itu harus kita. Tapi ini Prof, bagaimana Prof melihat wajah kampus di era 90-an dengan era saat ini, Prof? Tentu sangat beda ya. Jadi saya waktu itu separuh waktu bertugas di tempat ini kawasan ini selalu banjir ya, banjir. Pak Amiruddin itu sebagai rektor ya, saya bantu Pak Amiruddin. Banjir setiap musim hujan sedikit banjir ini kampus. Maka kami memutuskan itu bahwa kita bisa bertahan di sini ya. Maka kita memutuskan untuk mencari wilayah ya, kawasan yang bisa kita dirikan kampus yang megah, ya, Prof. Dengan kawasan yang aman, damai begitu ya. Kita pilih Taman Rea itu. Yang sebelumnya ada di kampus Barabaraya. Baraya sini itu jasa dari Pak Patompo itu sebagai wali kota ya.
memberikan kawasan 220 hektar di sana Di di Taman Taman Lentera. Lentera. Ya, Prof. Kita pindah itu, dan dengan kawasan itu saya menemani Pak Amiruddin ketemu Pak Harto, minta bantuan untuk membangun kampus baru itu. Maka kita dapat bantuan 40 juta dolar waktu itu. 40 juta dolar untuk membangun kampus Taman Lentera sekarang ini. Kalau tantangan yang Prof lihat saat ini, bagaimana seharusnya Civitas Akademika menjawab dari tantangan-tantangan itu, karena tentu tantangan yang hadir pada saat ini dengan di eranya Prof menjabat sebagai rektor itu sangat berbeda. Nah, kalau untuk saat ini bagaimana seharusnya Civitas Akademika menjawab permasalahan-permasalahan di sosial di balik tantangan-tantangan itu, Prof? Ya, jadi kita waktu itu rektor yang pada awal-awal zaman ya, tantangannya lain ya. Jadi Era reformasi dan sebagainya itu tantangannya. Jadi baru. kami waktu itu lebih banyak melihat ke dalam ya, inward looking ya. Inward looking artinya bagaimana kita bisa membangun kampus yang besar, tenang, damai, mahasiswa yang bergairah dan sebagainya. Itu kita punya tantangan itu ya. Juga kapasitas pendidikan yang bagus ya, seperti yang kita saksikan di kampus Taman Lentera. Itu tugas saya waktu itu ya, menyelesaikan pembangunan kampus itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tampil sebagai kampus yang megah dan ya termasuk bagus di Indonesia ya. Bahkan gedung rektoratnya pun itu di masa Prof. Iya, saya. Jadi itu tantangan kita waktu itu, bagaimana kita membangun kampus yang bagus begitu, seperti kampus ITB, kampus IPB dan sebagainya. Universitas di Jawa waktu itu disebut sebagai Center of Excellence ya, pusat-pusat keunggulan ya. Ya, Prof. Kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai pusat keunggulan dengan kampus di Baraya waktu itu ya. Mesti semrawut begitu, karena itu kita sepakat itu membangun kampus yang megah itu ya. Meskipun kita mendapat tantangan dari dalam, banyak orang-orang UNAS yang tidak setuju kita pindah ke kampus Taman Lentera itu ya waktu itu. Ada semacam sikap bertahan ya di tempat ini, sama dengan orang-orang Jakarta yang pindah ke IKN itu ya. Tapi ini Prof, apa yang kita tekankan pada saat menjabat sebagai rektor? Bagaimana kampus selalu hadir, nilai-nilai apa yang Prof tekankan pada saat itu? Jadi saya waktu itu ada 4 program utama saya ya, membangun kampus. Tidak muluk-muluk saya punya. Pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan yang adaptif ya, sesuai dengan kebutuhan zaman ya waktu itu ya. Maka kita kembangkan program studi yang sangat kita perlukan ya. Kita bangun kedokteran, pertanian, kita kuatkan ya. Karena Sulawesi Selatan ini profesi pertanian itu ya. Kelautan juga kita kembangkan, kita dirikan fakultas teknologi kelautan ya. Karena sumber daya laut maritim kita besar sekali di sini, tapi kita tidak bisa manfaatkan. Karena itulah kita bangun program pendidikan yang betul-betul relevan dengan kebutuhan zaman pada waktu itu ya. Maka hadirlah program studi macam-macam itu ya. Yang memang kita pikirkan sesuai dengan kebutuhan daerah di sini ya. Dan so far itu dianggap masih kita punya ahli-ahli pertanian yang bagus, ahli-ahli teknik yang bagus juga, banyak daripada karyawan-karyawan teknik kelautan kita itu yang bekerja di industri perkapalan ya dan sebagainya, bahkan jadi manajer, jadi bos di sana. Cukup bagus lah. Iya, Prof. Jadi mereka kelihatan itu sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa yang bagus ya. Jadi salah satu bentuk hadirnya kampus di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya soal pertanian, berarti kita bangun atau perkuat jurusan-jurusan di pertanian, kemudian ahli-ahli ini yang dikirim ke daerah, Prof. Iya, betul itu ya. Nah, ini juga sangat ramai dibincangkan saat ini, Prof, soal pembentukan prodi. Nah, pembentukan prodi, dan ini juga pernah kami edisi di Identitas, bahwasanya kampus menyusun atau membentuk prodi itu sesuai zaman, apa yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, bagaimana Prof dengan ilmu-ilmu atau prodi-prodi yang dianggap sudah tidak relevan
Nah, ada isunya itu, Prof. Itu bagaimana tanggapan Prof? Apakah mesti prodi-prodi ini dihapus atau tetap dilanjutkan? Jadi ada hak-hak asasi ilmu pengetahuan juga untuk tetap berkembang sama ya, karena kebutuhan-kebutuhan duniawi kita tidak hanya fisik, tetapi juga hal-hal yang sifatnya non fisik juga sangat penting ya. Jadi saya kira tetap harus. Saya tidak setuju penghapusan prodi yang dianggap karena ya ilmu ini apa namanya harus berkembang merata dan punya hak untuk dikembangkan. Kita perlu dokter-dokter yang punya seni yang bagus ya. Sampai kita perlukan dokter-dokter spesialis yang makin canggih juga. Berarti tetap menyesuaikan zaman, tapi ada hak asasi untuk ilmu itu sendiri, Prof, untuk berkembang. Bukan justru dihilangkan. Tapi tetap saya tidak terlalu setuju untuk dihilangkannya. Biarlah masyarakat memilih apa yang paling dia anukan. Kemudian Prof, soal kampus berdampak. Nah sekarang program-program pemerintah ini yang lagi dibicarakan masyarakat, bahwasanya masyarakat itu skeptis dengan adanya perguruan tinggi yang program pemerintah mereka angkut masuk ke dalam kampus, sehingga yang terbangun di masyarakat bahwasanya kampus ini sebagai ruang akademik justru mengelola misalnya dapur MBG, soal kerjasama dengan pusat studi kepolisian, padahal di studi kepolisian ada sendiri akademinya, Prof. Nah itu bagaimana tanggapan Prof? Atau memang pada era 90-an, 80-an atau awal-awal 2000 memang ada program-program pemerintah yang masuk ke dalam perguruan tinggi atau bagaimana, Prof? Kita waktu itu pemerintah yang menuntut kita untuk bikin macam-macam waktu itu ya. Jadi bukan masuk, tapi kita dituntut untuk bikin aneka macam kegiatan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Maka kita bangun program studi yang sesuai dengan kebutuhan, program pendidikan yang sifatnya praktis gitu, namanya, sehingga mereka menjadi luaran-luaran UNHAS yang bisa berdampak langsung ya terhadap tantangan kehidupan masyarakat ya. Jadi waktu itu memang kendalanya banyak, tapi kita memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki itu sebaik-baiknya, seefisien dan seefektifnya, sehingga apa-apa yang diharapkan oleh universitas itu bisa terjadi. Jadi saya bisa memahami ya bahwa ada program pemerintah yang kemudian ditawarkan ke universitas untuk dilaksanakan ya. Itu enggak apa-apa ya. Saya kira wajar-wajar saja karena memang universitas kita universitas negeri ya. Apa salahnya memang kita membantu pemerintah untuk melaksanakan, menyukseskan program-program pemerintah itu ya. Asal jangan menggeser ya resources universitas untuk yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan kita itu ya. Jadi, sepanjang itu memang tuntutan untuk kemaslahatan orang banyak, kita oke-oke saja itu ya. Jadi MBG misalnya itu oke aja, tapi jangan menggeser fungsi pokok dari universitas ya. Artinya tugas pokok itu mendidik ya. Kalau fungsi pokok kita tergeser, dan itu memang harus dipikirkan dengan bagus ya. Karena itu bukan tugas pokok kita ya. MBG itu bukan tugas pokok ya. Berarti wajar-wajar saja, Prof. Program pemerintah masuk ke dalam kampus. Wajar kita bantu kan. Tapi jangan sampai menghilangkan tugas pokok dari adanya esensi dari perguruan tinggi itu sendiri. Ya betul ya.
Ini Prof soal saya mau minta sedikit Prof ini untuk para dosen ya yang dituntut untuk melakukan penelitian pengabdian, kemudian soal akademik, itu bagaimana strategi yang perlu dilakukan sehingga tuntutan-tuntutan ini itu semua berjalan dengan seimbang, Prof. Karena tentu memberikan dampak yang besar terhadap akreditasi kampus itu sendiri. Jadi itu tergantung dari kesadaran warga kampus untuk memanage waktu sedemikian rupa sehingga tujuan daripada apa namanya kehidupan anunya itu bisa tetap jalannya. Jadi ya masalah manajemen manajemen waktu dari masing-masing pihak lah. Karena sekarang memang banyak sekali godaan yang merebut kita punya waktu ya. Tapi sedangkan waktu kita tetap 24 jam dalam satu hari ya. Memang itu yang harus kita atur ya. Jangan lagi kita bukan lagi waktunya itu ada waktu yang banyak, terlalu banyak waktu untuk berleha-leha ya. Tidak ada manfaatnya ya. Saya lihat di Jepang ya. Di Jepang itu orang-orang Jepangnya itu merasa rugi kalau waktunya satu hari itu tidak meningkatkan kualitas dirinya ya. Jadi dari rumah ke kantor dia baca surat kabar yang relevan dengan pekerjaannya. Dia harga saham bagaimana hari itu ya. Bukan macam-macam dia baca ya. Surat kabar itu ya. Ya, Prof. Jadi itu karena supaya memang orang Jepang hari ini lebih baik daripada orang Jepang kemarin. Ya. Karena setiap waktu itu dia gunakan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kita, maaf bangsa Indonesia ini kadang-kadang terlalu banyak waktu kita yang pergi sia-sia ya. Dan tidak bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan kita. Ngobrol tidak keruan, menghabiskan waktu di warung kopi, itu apa namanya ya bagus juga itu ada relax begitu, tapi waktu ini harus bermanfaat ya. Orang asing bilang itu time is money ya. Time is money, Prof, betul sekali. Jadi Prof memang harus kuncinya adalah di manajemen waktu ya Prof ya. Bagaimana menyeimbangkan soal publikasi ilmiah, kemudian kampus juga untuk memperhatikan ranking, dan yang lebih penting soal kebermanfaatan, bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial Prof. Tapi Prof jika ini tidak seimbang, kira-kira resiko yang atau dampak yang paling buruk Prof bisa terjadi itu seperti apa Prof? Dampaknya tentu pada diri masing-masing individu itu ya. Mungkin dia agak lemah dalam kepemimpinan, tidak sukses dalam perjuangan hariannya dan sebagainya. Karena tidak semakin baik dari waktu ke waktu ya. Kita itu Islam kan juga mengajar begitu. Wal asr ya, demi waktu, demi momen itu semua orang dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang beriman, berwasiat dalam kebenaran dan kesalahan. Kemudian Prof, ini kita kembali soal ke Unhas Prof. Jadi dari kacamata Prof sebagai rektor pada era 80-90-an, perubahan apa yang paling signifikan yang Prof lihat di wajah Universitas Hasanuddin saat ini Prof? Jadi sudah banyak berubah ya, jadi terutama saya lihat itu kesadaran dosen-dosen Unhas itu untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, itu hasrat untuk pergi studi lanjut, hasrat untuk melakukan penelitian yang berindeks Scopus dan sebagainya, itu makin tinggi saya lihat itu sebenarnya tuntutan zaman ini ya. Tuntunan zaman seperti itu ya. Saya lihat bagus ya, dan kalau ini bisa berlanjut terus, maka Unhas itu pasti bisa menjadi world class university ya. Universitas kelas dunia ya. Itu memang jargon yang sekarang digaungkan oleh
Pak Rektor Ya. Profesor Jamaluddin Jompa bagaimana kampus bisa menjadi ranking dunia. Hmm. Mungkin Prof ada sedikit yang mau disampaikan kepada Civitas Akademika supaya Tridharma Perguruan Tinggi ini dapat terpenuhi secara maksimal. Kira sedikit Prof yang ingin disampaikan. Jadi saya lihat data-data tentang saya itu sudah sebenarnya cukup mengagumkan ya. Sekian ratus profesor, sekian ratus doktornya, masternya, hampir seluruh staf itu sudah bergelar doktor semua. Itu kan berarti usaha-usaha pengembangan akademis selama ini, pengembangan staf akademik itu berlangsung dengan bagus ya. Itu masa saya itu saya mengirim ratusan orang pergi belajar itu, sekarang sudah jadi profesor semua di UNHAS itu ya. Membantu Pak JJ itu membangun UNHAS sekarang itu dokter-dokter muda ya yang otaknya masih segar begitu, bagus lah. Jadi tapi keefektifan kepemimpinan itu memang masih harus dilakukan kerja keras ya. Iya, Prof. Karena pintar tidak pada suatu saat itu belum tentu kita berhasil dalam mewujudkan kepemimpinan ya, yang bagus juga ya. Mungkin kita pintar untuk diri sendiri ya, tapi belum pintar untuk mengelola masyarakat, untuk mengelola organisasi dan sebagainya. Kita masih belajar mengenai teori-teori kepemimpinan dan sebagainya ya. Bahkan Prof sendiri pun masih aktif sekarang untuk Saya masih berserta mengajar. mengajar ya. Baik itu S1 S3 ya Prof. Beberapa 2 hari lalu saya masih menghasilkan 2 doktor itu di ekonomi. Saya promotornya, saya pengujinya, menghasilkan 2 doktor ya. Tapi kenapa Prof masih sangat memiliki motivasi yang besar untuk tetap aktif Prof? Ya, itu tadi tentang waktu itu, memanfaatkan waktu itu ya. Oh iya Prof. Jadi waktu itu sangat bermanfaat ya. Waktu yang lewat itu tak kembali lagi ya. Dia akan menjadi was where ya. Di waktu lalu itu ya. Sekarang ini sudah lain zamannya dan kita harus adaptif dengan zaman sekarang ini. Dan di zaman sekarang ini disebut sama sekali disebut knowledge era, era ilmu pengetahuan itu. Tidak ada sekarang kegiatan masyarakat yang absen dari intervensi ilmu pengetahuan. Kita mau sehat ilmu, kita mau pintar dengan ilmu, kita perempuan yang mau cantik ilmu juga. Intinya apa-apa harus dengan ilmu ya Prof. Dengan ilmu ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya hari ini bisa berbincang khusus dengan Prof Basri yang merupakan rektor di era 1987 1997. Ya. Nah, tentunya percakapan hari ini bisa kita lihat bahwasanya kampus sebagai ruang akademik tidak hanya hadir untuk menghasilkan ilmu pengetahuan untuk mendidik generasi-generasi bangsa, tetapi bagaimana ilmu yang dihasilkan itu Prof kembali ke masyarakat untuk dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Sehingga jargon kampus berdampak ini bukan hanya berhenti pada di bibir saja Prof, tapi betul-betul bisa diselesaikan. Nah, tentunya Sobat IDEN ini bisa menjadi refleksi kita ke depan, baik itu UNHAS sendiri atau kampus di luar Prof, yang makna sesungguhnya bahwasanya kampus itu harus selalu hadir sebagai ruang berpikir dan tetap memberikan dampak. Dan Sobat IDEN, mungkin demikianlah ngobrol UNHAS kita di kesempatan kali ini bersama dengan Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA, dan sampai jumpa di ngobrol UNHAS selanjutnya.